Puji Tuhan, haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan pada saat ini saya berikan judul Guru Pribadi. Mari kita bersama membuka ayat pokok kita dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Tadi dikatakan bahwa Yesus berkata kepada para murid bahwa Bapa di surga akan mengutus pribadi, ya, Roh Kudus. Tugasnya Roh Kudus dalam ayat ini adalah mengajar kita orang percaya segala sesuatu, ya, dan akan mengingatkan kita akan semua perkataan yang pernah Yesus katakan. Manusia kan sering lupa, ya. Maka dari itu Roh Kudus ini mengingatkan supaya jangan lupa kepada firman Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar istilah guru privat? Ya, saya rasa kita memahami, ya, mengerti, ya, guru privat tugasnya mengajar, ya, murid-murid, ya, anak didik pelajaran tertentu, ya, atau keterampilan tertentu, ya, bisa guru musik, bisa menyetir mobil dan lain-lain secara privat, secara pribadi, ya. Nah, kita tahu biasanya ketika orang membutuhkan guru privat itu kita perlu didampingi, kita tidak bisa belajar sendiri, ya. Bisa pun, tetapi itu butuh waktu yang mungkin cukup lama, ya. Karena tuntutan pekerjaan, tuntutan tugas, kita perlu mendapat bimbingan yang intensif, ya. Makanya perlu guru privat. Nah, siapakah guru privat, guru pribadi bagi setiap orang percaya ini? Firman Tuhan berkata adalah Roh Kudus, guru pribadi kita. Ya, memang setiap kita diajar oleh firman Tuhan melalui salah satunya, ya, Bapak Ibu Saudara, yang sering kan melalui para hamba Tuhan, para pendeta, para pengkhotbah, ya, para penginjil, ya, para gembala, para pemimpin rohani, ya. Tetapi mereka memiliki waktu yang terbatas. Mereka memiliki tenaga terbatas. Bahkan mereka juga terbatas dalam pengetahuan, ya. Tetapi Roh Kudus tidak terbatas. Roh Kudus bisa mengajar kita, ya, asalkan kita pun juga memang rindu. Kita minta kepada Roh Kudus. Ketika kita membaca firman Tuhan, ada begitu banyak firman yang mungkin tidak bisa kita pahami dengan jelas. Maka itu mintalah kepada Roh Kudus. Undanglah Roh Kudus untuk memberikan pemahaman, penyingkapan kepada Bapak Ibu Saudara. Apa artinya firman yang kita baca ini? Itu adalah tugasnya Roh Kudus, ya. Nah, kita bersyukur, ya, ada Roh Kudus yang selalu siap dan bersedia, ya, dengan sukacita dia rela mengajar setiap orang percaya, ya, mengajar setiap pribadi lepas pribadi, mengajar setiap nama per nama, ya, mengajar setiap orang per orang, ya. Mungkin suami dan istri memiliki materi yang berbeda. Roh Kudus mengajarkan kepada suami sesuatu hal ini, ya. Istri diajar tentang topik ini, ya, sesuai kebutuhan. Bahkan sesuai dengan firman yang Bapak Ibu baca. Bahkan kepada anak-anak pun demikian. Roh Kudus mengajar anak-anak untuk mengerti segala sesuatu. Puji Tuhan. Kita lihat dalam firman Tuhan, hamba Tuhan yang bersaksi bahwa dia mengerti, ya, dia paham tentang sesuatu itu karena Roh Kudus, ya, karena Roh Tuhan. Mazmur 144 ayat 1, ya. Saya akan baca dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Puji Tuhan. Juga ada di dalam firman Tuhan 2 Samuel 22:35, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Ini kesaksian Daud. Ternyata Daud itu sangat pintar berperang, sangat tangkas. Karena apa? Karena tuntunan Roh Tuhan. Siapa yang mengajar? Roh Tuhan, Roh Kudus. Apakah Daud memiliki guru, ya, seorang jenderal mungkin, atau kakak-kakaknya mengajari dia berperang? Tidak. Daud bersaksi dalam firman Tuhan bahwa Roh Tuhanlah yang mengajari tangannya berperang. Puji Tuhan.
Yang berikutnya Daniel 9 ayat 22. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Daniel pun bersaksi bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus itu mengajari Daniel, memberi dia akal budi. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari, kita perlu mengerti bahwa kita ini dalam menghadapi kehidupan banyak hal ya. Ada yang sukar untuk kita pahami, ada hal yang mungkin tidak mudah dengan cepat ya kita bisa ngerti. Kita perlu Roh Kudus. Maka Roh Kudus tugasnya mengajar. Mintalah kepada Roh Kudus setiap waktu. Jika Bapak Ibu Saudara mengalami kesulitan, ya, hal-hal yang mungkin rumit ya, segera cepat berdoa. Roh Kudus tolong nyatakan kepadaku apa maksud kehendakmu. Mungkin pada peristiwa yang saya alami, pada kejadian atau pada hal-hal ya yang Bapak Ibu sedang hadapi. Roh Kudus siap ya menyatakan, membukakan, menuntun Bapak Ibu Saudara. Seperti janjinya dalam Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Puji Tuhan. Karena itu mari kita membuka telinga kita, telinga rohani kita lebar-lebar. Membuka hati kita, pikiran kita, agar Roh Kudus ini senantiasa ya memberikan kepada kita. Ya, kadang-kadang Tuhan tahu ya Roh Kudus itu baik. Dia suka menolong, suka menuntun. Tetapi kadang-kadang justru kita ya manusia ini yang nggak mau dituntun, nggak mau ditolong ya, sok pintar gitu ya, sok tahu. Nah, tetapi kalau kita mengerti firman Tuhan, mari Tuhan sudah tahu, maha tahu, dia maha mengerti ya apa yang kita hadapi. Mintalah kepadanya senantiasa petunjuk dan pertolongannya. Puji Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27 dikatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Ya, kata kalimat karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, ini jangan disalah mengerti Bapak Ibu Saudara. Maksudnya adalah bukan kita tidak perlu diajar oleh para hamba Tuhan, para guru ya. Tetapi maksudnya kita tidak boleh 100% selalu mengandalkan ya pengajaran disampaikan hamba Tuhan. Mengapa? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, karena para hamba Tuhan ini terbatas ya, terbatas waktunya, terbatas tenaganya, terbatas juga kemampuan nih pengetahuannya. Saya ingin mengarahkan pada firman Tuhan bahwa Roh Kudus inilah guru yang 100% dia bisa dengan sempurna, dengan tepat mengajar kita. Tapi kita tetap menghargai ya para hamba Tuhan. Jadi artinya masalah waktu ya. Setiap saat 24 jam Roh Kudus selalu siap ya mengajar. Ya, lah masalahnya apakah umat Tuhan, orang percaya ini siap diajar? Ini pertanyaannya. Roh Kudusnya siap mengajar, tetapi anak Tuhan, orang percaya belum tentu dia siap untuk diajar. Bahkan mungkin orang percaya karena saking sibuknya dia mungkin nggak sempat belajar, mungkin nggak sempat mau diajar. Bahkan mungkin juga nggak punya kerinduan untuk diajar oleh Roh Kudus. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, kita ini banyak kali tersesat ya, salah pikir, salah ya banyak hal yang kita. Tapi Roh Kudus mau kita mendapatkan pertolongannya ya. Kita dituntun sesuai dengan jalannya. Saya akan lanjut 1 Yohanes 2 ayat 27. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur karena Roh Kudus telah diutus kepada setiap pribadi kami dalam hati kami dan siap mengajarkan semua kebenaran firman Tuhan, bahkan rahasia-rahasia firman-Mu, kehendak-Mu pada setiap pribadi lepas pribadi umat-Mu. Karena itu berilah kami telinga hati yang selalu rindu, haus, ingin diajar oleh Roh Kudus-Mu. Ampuni kami jika kami melalaikan Tuhan, jika kami tidak pernah
belajar, bahkan kami tidak rindu untuk diajar. Saat ini kami memberkati umatmu, sidang jemaatmu, bahkan para pemimpin rohani kami, Bapa menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa syukur kami yang kami minta kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.